Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpad Mengajar. Perkenalkan, saya Henry Ardiansa, dosen program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan pokok bahasan yang pertama tentang preprosesor dan yang kedua tentang library function. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang preprosesor dan library function yang terdiri dari penggunaan preprosesor dan library function. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami preprosesor dan library function, serta mampu menerapkan penggunaan preprosesor dan library function dalam pemrograman. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran Algoritma dan Pemrograman yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Teman-teman mahasiswa, apa sih prosesor itu? Preprosesor merupakan salah satu jenis pengarah preprosesor direktif yang terdapat dalam bahasa pemrograman C++. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa preprosesor merupakan program yang sangat berperan penting dalam mengontrol jalannya alur program. Adapun, cara kerja suatu preprosesor adalah membaca perintah dari pengarah suatu preprosesor yang akan dilakukan dalam suatu program yang akan diawali dengan bentuk pagar atau disebut dengan pawn. Untuk lebih memahami penggunaan preprosesor, mari kita praktekkan beberapa contoh berikut. Oke, baik, kita buka aplikasinya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan program atau aplikasi DFC++ versi 5.11. Ini tampilan aplikasinya seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa membuat new. Ya, di sini ada new source file seperti biasa. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita buat file baru atau new source file. Baik, di sini kita akan coba praktekkan penggunaan preprosesor. Yang pertama adalah penggunaan direktif include. Ya, diawali dengan tanda pagar seperti ini atau disebut dengan pawn. Kemudian kita lanjutkan untuk penggunaan include-nya. Nah, include diikuti dengan yang namanya file header-nya, apa yang mau kita include-kan di sini. Ya, di sini kita include-kan file header-nya, file header IOStream. Ya, jangan lupa di global using-nya kita pakai using name space std-nya seperti ini. Oke, berikutnya kita buat fungsi utama ya, main. Kita enter sekali. Baik, untuk penggunaan IOStream, fungsi dasar yang kita gunakan, yang sering digunakan adalah contohnya menggunakan cout ya, cout seperti ini. Ya, fungsi untuk mencetak tampilan ke layar. Nah, ini saya buat tampilannya, misalkan contohnya seperti ini. Saya senang belajar bahasa pemrograman C++. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian filenya kita save. Bisa dari sini file save as atau ada icon di sini
disket yang digunakan untuk save, atau bisa pakai Ctrl S ya. Ya, silakan teman-teman pilih direktorinya mau disimpan di mana. Di sini saya buat namanya include ya. Di sini include filenya, source filenya kita buat ekstensinya .cpp seperti ini. Save as type-nya. Oke, di save. Nah, setelah di save, kita lakukan compile dulu. Ini compile. Oke, kalau sudah tidak ada yang error seperti ini, baru kita bisa running programnya. Nah, ini adalah output. Jadi, fungsi dari cout adalah untuk menampilkan hasil ke dalam layar seperti ini. Nah, fungsi cout ini tersimpan di dalam yang namanya file header iostream yang kita include-kan seperti ini. Jadi artinya yang di sini adalah include iostream adalah kita akan menginclude-kan, menyertakan file iostream ke dalam program yang kita buat seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita tidak include-kan file iostream? Ya, ini ada programnya, program utama, tapi kita tidak include-kan file iostream-nya ya. Apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi error ya. Cout was not declared in this scope. Jadi si cout-nya nggak terdeklarasi. Karena si cout itu ada di dalam file iostream. File header iostream ini. Sehingga kalau kita menginclude-kan file iostream, baru si cout bisa kita gunakan. Nah, ini contoh yang pertama tentang include. Yang berikutnya kita gunakan preprocessor define ya. Define seperti ini. Define. Misalkan saya buat tes yang seperti itu. Tes, terus ini nilai yang kita masukkan. Saya senang belajar bahasa pemrograman C++. Nah, ini tidak perlu di titik koma karena di sini adalah preprosesor ya, diawali dengan PON seperti ini. Ini micro preprocessor define namanya. Terus kita menggantikan nilai yang define ini menggunakan tes. Nah, ini adalah isinya. Sehingga kalau kita ingin mencetak hasilnya cukup seperti ini ya. Ini di save. Oke, kalau sudah kita save, kita compile ulang si program. Nah, ini tidak terjadi error, kemudian baru kita running. Nah, ini adalah hasil outputnya ya. Jadi output ini ya, tes ini diambil dari micro define yang ada di atas ini ya. Oke, itu. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan tesnya. Misalkan ini saya mau ganti nilai ya. Misalkan di sini ada variabel nilai. Variabel ya, define nilai. Nilainya saya beri 60 seperti ini. Jadi kalau saya ubah di sini nilai ya, kita cetak micro preprosesornya akan tercetak nilai 60 ya di sini ya. 60 ini adalah nilai yang ada di micro preprocessor define si nilai ini. Oke, di sini saya kasih contoh lagi penggunaan preprocessor if ya. If itu seperti penggunaan control statement if ya, mirip seperti ini, tapi kita di sini menggunakan preprocessor. Ya, misalkan kita buat if nilai yang ada di atas lebih besar dari 80 seperti ini. Oke, misalkan nilai nilai lebih kecil dari 80. Nah,
Terus kita buat di sini, kalau kita sudah menggunakan if, kita harus akhir ya pakai end if seperti ini. Oke. Kita jalankan ulang, kita running. Nah, ini kenapa tidak ada yang tercetak di sini? Ya, karena nilai yang kita inputkan adalah di sini 60. Ya, 60 itu lebih kecil dari 80. Ya, kalau misalkan perintah yang di sini mau dicetak, kita ubah dulu nilainya. Misalkan di sini kita ubah nilainya menjadi 90. Ya, yang si define-nya ini kita ubah 90. Nah, ini baru tercetak ya. Berarti nilai yang kita masukkan di atas ini, yang kita define di atas ini adalah lebih besar dari 80. Nah, ini juga bisa kita buat else-nya, ya else seperti ini. Nah, perintah else adalah perintah yang salahnya ya. Kalau yang di atas itu eksekusi kalau nilainya benar, ya kalau di bawah eksekusi kalau nilainya itu dia salah. Ya berarti di sini kita buat nilai lebih besar gitu dari 80. Oke, sekarang kita ubah di sini gini. Ya, oke, nilainya di sini sudah ya lebih besar dari 80. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita contohkan beberapa penggunaan preprocessor. Ada penggunaan include, define, if, dan if, else, dan end if. Terima kasih, selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai library function atau fungsi pustaka. Library function merupakan kumpulan dari suatu instruksi yang terdapat pada program yang akan dikelompokkan menjadi fungsi sendiri, atau letaknya terpisah dari suatu program yang akan menggunakan fungsi tersebut. Sedangkan standar dari library function merupakan suatu fungsi standar yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman C++, di mana untuk menggunakannya, maka kita harus mencantumkan suatu header file dari suatu fungsi tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah include dalam suatu program. Terdapat banyak library function, namun penggunaan library function disesuaikan dengan kebutuhan program yang akan kita buat. Beberapa contoh library function adalah iostream, math.h atau cmath, string.h atau chstring, iomanip, dan masih banyak terdapat library function yang lain. Baiklah teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan library function dengan beberapa contoh berikut. Silakan teman-teman buka kembali program dev C++-nya. Oke. Kemudian kita buat seperti biasa new source file ya. Perintah dasar yang pertama standar. Kita menggunakan iostream dulu. Jangan lupa di sini usingnya. Fungsi utamanya baru di sini kita buat. Ya, di sini yang pertama kita akan gunakan library fungsi dari math.h ya. Atau bisa juga menggunakan cmath. Nah, di sini saya tidak include-kan dulu untuk math.h-nya untuk memberikan perbedaan nanti
kalau kita menggunakan math itu akan terjadi error atau tidak gitu. Oke, yang pertama di dalam math itu ada yang namanya fungsi pangkat ya. Oke, atau power ya. Power yang biasa disingkat dengan POW gitu. Baik, misalkan kita deklarasikan suatu variabel, ada variabel A, ada variabel B ya, di mana di sini kita buat variabel A kita isi nilainya 5, variabel B kita isi nilainya 3. Oke, di sini kita punya dua buah variabel yang kita deklarasikan dengan tipe data integer. Yang pertama nilainya dari A itu 5, yang kedua nilai dari B itu kita buat 3. Nah, di sini kita buat output dari fungsi power yang ada di sini menggunakan POW seperti ini. Terus kita buat A, B. Nah, A, B itu artinya A dipangkatkan dengan B. Ya, jadi A itu 5, B itu 3. Artinya di sini A pangkat B berarti 5 dipangkatkan dengan 3. Silakan teman-teman save dulu untuk programnya. Power ya, saya buat namanya power seperti ini. Save as type-nya C++ source file. Oke, kita save. Oke, kita lihat hasilnya di compile terlebih dahulu. Ini ada kesalahan di sini. Spaces harusnya namespace. Kemudian, nah ini ada not declare in this scope ya. Karena dia tadi namespace-nya salah, jadi ini di not declare. Terus penggunaan POW ya. Kita di sini menggunakan fungsi mathPOW power. Ini not declare karena kita belum mengincludekan file math.h. Oke. Sekarang kita tambahkan ya, kita includekan file math.h-nya. Oke, kita tambahkan seperti ini, include math.h ya. Ya, boleh di compile and running langsung atau mau satu-satu juga boleh. Oke, baik, ini hasil outputnya, si program sudah bisa jalan. Ya, hasilnya adalah 25. 25 dari mana? 25 itu hasil dari 5 dipangkatkan dengan 3. Ini penggunaan fungsi power ya, POW pangkat. Oke. Kita buat lagi di sini new source file, boleh include lagi IOStream. Terus yang kedua, ya tadi kita pakai cmath ya, tadi pakai math.h, yang selanjutnya kita pakai si math. Itu fungsinya sama ya, fungsi matematika. Oke. Ini using namespace std-nya. Ya, fungsi utama. Yang di sini kita gunakan fungsi yang lain. Misalkan fungsi sqrt ya, square root ya, akar kuadrat. Akar kuadrat. Nah, di sini misalkan kita deklarasikan dulu variabel A, kita langsung kasih nilai aja deh. Di sini nilai dari variabel A adalah 25. Nah, kemudian kita mau cari tahu akar kuadrat dari 25 itu berapa sih gitu ya. Ini langsung aja. Oke, pakai cout seperti ini. Terus kita panggil fungsinya sqrt. Nah, dalam kurung A ya. A-nya berapa? A-nya adalah 25 ya. Ini karena nilai A kita isikan 25 di sini. Oke, jangan lupa di save.
Ini SQRT, saya beri nama SQRT1, kemudian di save ya. Jangan lupa di compile, kita cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Nah ini tidak ada kesalahan, kemudian baru boleh kita atau bisa kita running programnya. Nah ini adalah hasilnya ya, ini adalah hasil dari akar kuadrat nilai A. Nilai A berapa? Nilai A akar kuadratnya adalah 25. Seperti ini. Itu contoh yang kedua. Yang selanjutnya kita buat lagi contoh yang ketiga. Include. Ya, jadi di sini penggunaan yang si math itu ya sama fungsinya dengan yang ada math.h ya. Jadi nggak masalah. Oke, lanjut di sini. Include, kita pakai cmath aja ya. Using Oke, kita buat fungsi lagi utama. Oke, contoh selanjutnya adalah penggunaan fungsi pembulatan ke atas ya, atau cell. Fungsi pembulatan ke atas, selling ya. Oke, misalkan kita punya variabel A ya, float A, misalkan nilainya 5,75. Ini nilainya adalah koma. Nah sekarang mau kita cari pembulatan ke atas, langsung aja di sini kita cout pakai cell dari A. Cell. Jangan lupa di save dulu ya, save lagi. Tadi saya beri namanya cell. Terus oke, ini sudah jadi, kita jalankan, kita compile dulu sebelumnya. Oke, setelah di compile biasa kita running. Ya, ini di hasilnya cell. Jadi dia akan membulatkan nilai yang 5,75 dibulatkan ke atas menjadi 6. Ada satu lagi fungsi yang namanya pembulatan ke bawah ya, atau menggunakan floor. Oke, ini pembulatan ke bawah. Kita ubah di sini aja ya, langsung ke bawah namanya floor. Ini float. Nah, ini cellnya kita ubah jadi floor. Ya, cout floor A, gimana hasilnya? Bagaimana? Oke, sudah kita running. Nah, ini adalah hasilnya 5. Jadi dia akan dibulatkan ke bawah. Baik teman-teman, itu adalah beberapa contoh penggunaan library function cmath dengan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama kita menggunakan power, yang kedua menggunakan square root, yang ketiga menggunakan selling, pembulatan ke atas, dan yang keempat menggunakan floor, pembulatan ke bawah. Terima kasih. Silakan teman-teman praktekkan lagi, dicoba di rumah. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang preprosesor dan library function. Mudah untuk dipahami bukan? Sekarang, coba kalian explore lagi di rumah materi yang telah diajarkan. Misalkan, menggunakan library fungsi chstring untuk menghitung jumlah karakter dari suatu kata. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk dapat menguasai penggunaan preprocessor dan library function adalah dengan mempraktekkan studi kasus yang lain. Selamat berkreasi dan mencoba. Demikian tadi materi tentang preprocessor dan library function.
sebagai salah satu bagian dari materi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Henry Ardiansah dalam episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.